Ini Bapak, no? Bapak sama Mbak Marli, sama Nenek. Itu Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku masih sehari-hari disibukkan dengan kertas-kertas ini ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada target ya sehari itu harus bikin berapa gitu. Pokoknya selama kakaknya belum dibakar itu setiap hari di dalam rumah ini harus ada aktivitas melipat kertas ini. Kalau capek ya istirahat gitu. Karena ini tuh walaupun kelihatannya nggak capek gitu ya, kalau kelamaan tuh pinggang tuh sakit ya teman-teman. Jadi setiap harinya begini. Biasanya aku tuh sambil nonton YouTube ya, supaya nggak bete. Nonton YouTube-nya tuh di TV. TV-nya tuh terhubung dengan WiFi gitu, jadi biar nggak bosen. Yang aku tonton tuh sehari-hari itu aja ya teman-teman. Kalau YouTube aku tuh seringnya tuh nonton Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Dr. Richard Lee, kemudian RJL5 ya. Itu sih ya, mut-mutan kalau lagi nonton yang sedang viral apa gitu ya nonton. Kayak sekarang kan yang lagi viralnya si Vina itu ya. Teman-teman mungkin udah pada nonton ya, yang di Indonesia mungkin udah pada nonton di bioskop ya. Sedangkan bocorannya juga di Facebook sudah ada, di Telegram juga sudah ada gitu ya. Film Vina itu bisa teman-teman lihat. Tapi sebenarnya di film Vina itu ada satu, aku jadi ngomongin film nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ada satu scene, satu part yang di film Vina itu dihilangkan gitu ya teman-teman. Teman-teman menyadarinya enggak kalau film Vina itu memang sesuai dengan cerita aslinya, tapi itu ada satu part yang dihilangkan gitu, nggak dimasukkan di dalam film. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu ringkasan ceritanya si Vina ini dan belum tahu sama sekali gitu ya, sebenarnya kejadiannya itu tahun 2016 ya teman-teman. Vina ini memiliki nama lengkapnya tuh Revina Dewi Arsita. Ada arsinya ya, Revina Dewi Arsita gitu. Dia kelahiran Januari tahun 2000. Jadi kalau pas waktu meninggalnya tahun 2016 itu umurnya baru 16 tahun ya, masih sangat muda sekali ya teman-teman. Jadi bapaknya itu seorang nelayan dan ibunya itu seorang TKW. Pas waktu kejadian itu ibunya itu sedang ada di Malaysia ya. Wah, kebayang gak sih sedihnya ya, kita di luar negeri demi anak, pas kita pulang anaknya udah nggak ada ya. Apalagi meninggalnya dengan cara yang sangat tragis ya. Sebelum aku cerita, aku sudah mengirimkan Fatihah buat almarhumah ya. Semoga tenang di alam sana ya, amin. Jadi si Vina ini disukai oleh seorang preman geng motor gitu. Namun si Vina ini beberapa kali menolak, dan si Vina sendiri tuh sudah punya pacar ya, yang namanya Rizky itu sudah punya pacar. Nah, si geng motor ini terus-terusan menggoda si Vina gitu, bahkan lebih ke kurang ajar gitu ya, suka megang-megang apa gitu. Padahal si geng motor ini yang namanya Egi ini, yang konon katanya anaknya polisi ini, dia juga udah punya pacar gitu. Jadi pacarnya si Egi ini suka ngelabrak si Vina juga, suka ngebully. Cuman si Vina ini orangnya yang tipe bukan kalau dibully diem aja terima pasrah gitu, enggak gitu. Kadang-kadang status ibunya yang TKW juga itu jadi bahan bulian katanya, itu kata cerita temennya si Vina itu ya, katanya anaknya TKW aja belagu katanya, karena pada masa itu sudah musimnya gigi dibehel gitu, terus rambut disambung pakai softland. Nah, itu buat orang-orang yang sirik tuh katanya si Vina tuh anaknya TKW aja kebanyakan gaya katanya gitu. Ya sirik tanda tak mampu ya, kalau kepengen padahal sih tinggal ikutin aja gitu ya. Nah, kemudian sampai karena mungkin faktor usia yang memang sedang menggebu-gebunya ya, emosinya masih sulit dikendalikan, si Vina ini sempat meludahi si Egi, si geng motor ini. Nah, di situ si Egi merasa dipermalukan di depan teman-temannya, dendamlah dia, kemudian bikin susunan rencana gitu ya, mengajak geng motornya itu untuk mengikuti si Vina yang sedang dalam perjalanan dari Taman Sumber bersama pacarnya itu, diikuti, kemudian langsung dari belakang dipukul sehingga si mereka berdua ini terbanting dari motornya. Kemudian disitulah disiksa ya si Vina sama pacarnya ini. Kalau pacarnya meninggal di tempat, kalau si Vina itu meninggalnya di rumah sakit katanya. Ya teman-teman bayangin aja sih, kalau kita kepala di balok gede ya, kemudian kaki di motor, kemudian tangan juga dipakai balok, jadi tangan kaki kita, kepala ini udah kayak balon diisi air katanya gitu ya, kata
saudaranya gitu. Nah kemudian mereka berdua ini ditinggalin gitu aja gitu, ditinggalin gitu aja kayak bangkai tikus gitu ya. Nah si Vina ini waktu ditinggalin sama geng motor ini masih sempat masih ada nafasnya, masih sempat merangkak gitu. Nah si geng motor ini takutnya tuh karena si Vina sempat kan waktu pakai balok tuh si Vinanya pingsan. Nah kemudian sadar, matanya ditutup, tapi si Vina tuh lepas itu ikatan matanya tuh sempat lepas dan sempat melihat pelakunya. Jadi mereka ketakutan, takut si Vina lapor polisi, makanya sampai dihabisin gitu ya. Dan yang tidak manusiawi sekali ya, bahkan di film juga digambarkan itu si Vinanya itu ya dikerjain sama 11 orang ini loh teman-teman. Geng motornya itu jumlahnya 11 orang. Katanya ada satu anak itu di bawah umur, dia tuh cuma ikut-ikutan, jadi diancam gitu, harus ikut, kalau nggak ikut nanti apa gitu. Jadi dia cuma ikut-ikutan, bahkan sekarang juga udah bebas gitu ya. Nah katanya sih dia cuma ikut nonjok katanya gitu. Nah si Vina ini dikerjain sama 11 orang di umurnya yang 16 tahun itu teman-teman. Kebayang gak sih ini? Kayaknya bener-bener waktu ke pembagian otak si pelaku-pelaku ini nggak kebagian otak, nggak kebagian hati ya. Akhirnya kemudian ketika polisi sampai di tempat, ceritanya tuh ya, polisi tuh langsung memutuskan kalau itu tuh kecelakaan tunggal karena nggak mengakibatkan kendaraan lain gitu. Nggak, aku juga nggak tahu kenapa polisi secepat itu memutuskan ya, padahal dilihat dari kondisi motor sama HP yang masih utuh, itu kayaknya mustahil kalau kecelakaan tunggal melihat kondisi korban yang begitu parah gitu ya. Kan beda banget ya dengan kecelakaan tunggal menabrak tiang misalnya, menabrak trotoar, kan beda banget gitu ya. Kenapa polisi secepat itu ya aku nggak tahu, karena dengar si Egy ini anaknya polisi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian keluarga itu sudah mulai merasa janggal. Cuman mereka ya karena merasa orang nggak punya, nggak ngerti hukum juga, kemana harus minta bantuan. Akhirnya ya mereka cuma diam, menahan rasa curiga di hati gitu. Melihat waktu si mayitnya si Vina ini dimandiin, kok darah dari hidung, dari telinga, katanya kok kayak nggak wajar seperti orang kecelakaan gitu, seperti ada bekas-bekas penganiayaan, banyak luka. Kemudian, nah singkat ceritanya itu ya teman-teman, di situ ya nggak ketahuan kalau si Vina ini dikerjain sama 11 orang, itu nggak ketahuan. Karena apa ya? Karena nggak dilakukan otopsi. Sampai kemudian si temannya Vina ini merasuk gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat sempat viral waktu tahun 2016 itu ya, kakaknya si Vina yang memviralkan itu rekamannya itu ya teman-teman. Siapa deh anaknya polisinya, jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin dede tuh? 12 orang. Tangan dede dipukul pakai balok gede. Balok. Dipukul tangan Vina. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih dede kepalanya kenapa, diapain dede kepalanya? Tadinya duri. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina. Iya. Sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Ya seperti itu rekamannya tuh ya teman-teman. Nah sempat juga ada yang bilang kok perempuan kok berani-beraninya ngeludahin laki-laki katanya, apalagi pada waktu itu kan perempuan tuh ya dianggapnya harus nurut sama laki-laki, harus sopan, harus apa gitu. Nah sebenarnya ya kenapa sampai Vina meludahi itu karena memang si berandalnya ini ya, si Egy-nya ini udah keterlaluan gitu. Si Vina tuh berani meludahi itu ya karena udah si Egy-nya ini udah kelewatan gitu, udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Nah mungkin kalau aku digituin ya, kurang ajar begitu ya, aku juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Dan ada kontroversi juga ya, kenapa katanya diupload dijadikan sebagai film, terus lebih menyalahkan ke pembuat filmnya sih ya, katanya
nggak apa ya, nggak manusiawi gitu, kok nggak menjaga perasaan keluarga korban, katanya kok korban udah meninggalnya begitu masih dijadikan hantu kayak gitu. Apalagi gambarnya itu kan, gambar covernya itu ya kan, Vinanya tuh kayak jadi hantu gitu, serem gitu, ditakutin orang kayak gitu. Katanya itu menyakiti hati keluarga korban gitu. Tapi kalau aku sih lihat segi positifnya ya, segi positifnya apa ya, kan dengan adanya film ini jadi viral lagi, kemudian pelaku yang masih buron 3 ini kan jadi ter-up lagi, terekspos lagi, jadi polisi mau mencari lagi. Tadinya kan kasusnya mandek banget kan, coba 8 tahun ya, si 11 pelaku ini yang ketangkep cuma 8 udah dihukum, yang 1 bahkan udah bebas. Nah yang 3 ini kan melenggang kangkung 8 tahun lamanya. Di era yang serba modern, bagaimana bisa, sedangkan seorang teroris aja ya masih bisa tertangkap gitu ya, masih bisa ada sketsa wajahnya, sedangkan si 3 orang ini bahkan nggak ada fotonya pun, nggak ada loh. 3 orang ini fotonya pun nggak ada. Itu gimana ya polisi tuh ya. Makanya ada yang bilang, kok jahat banget sih difilmkan, orang meninggalnya udah begitu masih dibikin setan, masih dijadiin setan. Gimana perasaan keluarganya? Keluarganya aja setuju kok ya. Yang penting kan yang ketiga orang ini yang katanya anaknya pejabat ini bisa ketangkep gitu kan. Nah seperti yang aku bilang di awal, ada yang miss di film ini ya, ada satu part yang nggak dimasukkan ke dalam film, yaitu keluarganya si Jaki, pacarnya si Vina ini ya. Kalau di film ini diceritakan Jaki itu baru ketemu 1 kali itu, kemudian si Jakinya mengantarkan Vina pulang, tapi kemudian mampir dulu gitu, mengembalikan buku temannya si Jaki. Padahal kan cerita aslinya si Jaki sama Vina ini emang udah kenal lama dan udah pacaran gitu ya. Nah kenapa begitu? Karena keluarganya Jaki ini nggak mau kalau si Jaki dimasukkan ke dalam cerita film, nggak mau kalau si Jaki ini diungkit-ungkit lagi gitu, kematiannya itu difilmkan lah, kematiannya difilmkan, di up ke media sosial. Itu keluarganya tidak setuju. Di situ teman-teman part yang hilangnya itu ya. Nah, teman-teman sendiri gimana nih? Termasuk yang setuju difilmkan atau termasuk yang tidak setuju untuk difilmkan? Jadi ceritanya tuh begitu ya teman-teman. Kemudian karena temannya Vina itu merasuk, kemudian cerita aslinya akhirnya terbongkar, polisi mulai mencari para tersangkanya gitu ya. Nah tapi ya itu masih menjadi PR polisi yang 3 buron ini loh, karena yang 8 sih udah tertangkap, tapi yang 3 ini masih buron gitu. Kalau sampai yang 3 ini bisa lolos gitu, wah hebat banget ya. Penjahatnya yang terlalu hebat atau polisi kitanya yang terlalu bodoh? Ya sekali lagi semoga almarhum tenang di alam sana ya. Jadi buat pelajaran buat kita para orang tua, kalau punya anak tuh ya, terutama perempuan, kalau udah malam lebih baik ya, kalau nggak ada penting-penting banget jangan dibolehkan untuk keluar malam gitu ya. Bener, aku sekarang paham kenapa ya kalau jadi ibu tuh khawatir kalau anaknya pergi malam-malam, ya takutnya hal-hal yang tidak terjadi tuh hal yang tidak diinginkan tuh terjadi gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya mau lanjutin ini, lipetin kertasnya ya teman-teman. Mungkin kakek seminggu lagi baru dibakar, dan mungkin aku keluar dari sini nunggu kakek dibakar ya. Jadi kakek meninggalnya tanggal 1, mungkin dibakarnya tanggal 25-an kayaknya sih. Aku nggak ada yang ngasih tahu sih, tapi dengar-dengar mereka bincang-bincang gitu. Oke lah teman-teman, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.